Teman-teman, kita bakal nyobain Hyundai Ioniq 5. Kalau kemarin Bowie udah bikin video first impression-nya ya. Jadi ngejelasin soal eksterior dan interior. Nah sekarang kita bakal nyobain seperti apa sih rasa berkendaranya. Karena kita juga bakal nggak cuma pengen tes kenyamanannya, lalu juga fitur-fitur yang ada di dalamnya. Karena ini varian yang paling tinggi ya, yang signature, yang long range juga. Artinya udah fiturnya terlengkap dengan baterai yang paling besar, daya jelajah yang paling jauh. Nah untuk itu langsung aja kita jalan. Hei, ayo. Gue sebelah kiri biar kayak bos. Oke, kalau kemarin Bowie kan belum sempet nyalain. Kita coba ya. Eits. Wih. Ini tampilannya beda banget sama Ioniq sama Kona gitu ya. Meskipun sama-sama layar besar, tapi di sini secara visual itu jauh lebih keren sih. Ini ada suara-suara ombak nih Bowie. Jadi ada ambience karena udah jelas bahwa ini motor listrik sehingga nggak ada suara mesin gitu ya, nggak ada suara dan nggak ada getaran. Jadi ada suara artifisial. Jadi misalnya nih lo lagi di telepon gitu, lo lagi di mana? Aduh lagi nyantai nih di pinggir pantai, atau misalnya lo lagi mau di kafe suaranya, ini backsoundnya bisa diubah-ubah. Ada yang mau hujan, wah keren sih. Dan ini layarnya gede teman-teman, masing-masing 12,3 inci, jadi sangat memanjakan mata. Yes. Termasuk Ini juga ada visual untuk baterainya ya. Yeah. Ini beda banget sama di Kona. Ngomong-ngomong nih, hujannya kenceng banget suaranya nih. Ini berarti bisa bohongin orang ya? Bisa nih kalau misalnya asal dimatiin kameranya. Oh sama ini Bang Res, ini kemarin belum gue ulas nih. Apa tuh? Ini teman-teman, jadi ini bisa dimaju mundurin si konsol tengahnya. Oh, modular ya. Ini kalau mau geser-geser enak ya kan. Ini juga, wah, gede juga ya. Dan ini ada untuk ventilated seat. Oh, depan belakang. Oh, tapi belakang cuma ini aja ya. Gitu. Oh, ini depan ini kiri. iya, kanan kiri driver passenger ya. Rear heat. Oh, rear heat bisa tuh. Tapi cuma untuk pemanas doang untuk yang belakang. Sementara yang depan bisa anget, bisa dingin. Dan di sini nggak ada lagi logo Hyundai ya. Iya. Di setirnya gitu cuma ada kayak pixel-pixel. Jadi ornamen pixel-pixel ini banyak banget, di door trim juga ada. Terus lampunya depan belakang kan emang pixel-pixel gitu ya. Langsung ini kita cobain. Ikat. Oke, yuk. Mas Pandu, yuk ikut. Oke teman-teman, sekarang kita ada di dalam Ioniq 5. Kebetulan saya lagi nyetir dan Bowie nyobain di belakang. Gue pengen tahu Riz gimana rasanya jadi penumpang belakang, dan ternyata nih dari kesan singkatnya impresif juga ya. Hah? Lega gak? Lega sih, asli nih mobil salah satu hatchback crossover SUV paling lega yang pernah gue coba nih. Tapi emang ya secara wheelbase aja kan dia lebih besar sedikit dibanding Palisade. Iya. Palisade itu aja udah gede kan? Iya. 2900 mm, ini 3 meter. Iya, 3000-an. Jadi itu menurut gue sih emang masuk akal karena kan si Hyundai di IGMP ini Electric Global Modular Platform ya. Itu mau naruh baterai gede kan di tengah sasisnya. Jadi ya wajar kalau wheelbase-nya jadi panjang. Dan ini varian yang paling mahal ya. Varian paling tinggi, signature ya. Signature long range berarti ya. Baterainya 72,6 kW. Dan by the way, teman-teman kita lagi dipandu nih Riz nih sama Mas Pandu. Mas Pandu dari Hyundai. Dari Hyundai. Ini paling mahal ya Mas Pandu ya? Iya, paling mahal. Cuma harganya udah apa? Belum ada nih harganya. Belum ada. Harganya belum ada. Iya. Katanya sih kalau dari info sales tuh sekitar 800 jutaan. Mungkin bukan yang ini ya. Startnya ada 800 jutaan kayaknya. Berarti kan ini kayaknya mungkin sih 1 gitu. M kali Bang Rais. Ya mungkin ya, dengan baterai yang lebih besar kan biaya produksi juga pasti lebih tinggi. Iya, Dan ini fiturnya juga lumayan lengkap nih Boy. Udah ada Hyundai Smart Sense-nya ya. Kayak blind spot monitor, udah gitu yang apa namanya reverse traffic alert, sama apa collision warning, bahkan juga yang bisa braking juga kan. Iya, ada sadasnya udah oke. Ada sadasnya udah lengkap banget nih. Advanced driver assist.
Oke, ini kita coba. Oh, ini cruise controlnya kita aktifin ya. Tapi kalau dari handling gimana? Ini teman-teman, ini yang pertama kali nyoba di antara Grid Auto nih Aris nih. Handlingnya gimana, Aris? Tapi enak banget loh ini ya. Iya. Apa bantingannya gue nggak nyangka sih bisa seempuk ini. Sama ini tadi tuh lewat speed trap tuh, Nah, gue ngerasanya empuk, Aris. iya makanya. Dan tadi ada jalan bergelombang gitu ya juga, gue nggak nyangka kalau akan seempuk itu. Soalnya kalau tadi lo manuver gitu ya, itu adalah kegesitan manuver yang biasanya dicapai dari suspensi yang kaku kan. Nah, itu dia. Kalau ini ternyata suspensinya empuk. Anjing. Enak banget nih. Nah, ini speed trap lagi. Sengaja nih teman-teman Arif mau manuver nggak ngomong. Yoi, dan ini juga karena dia yang paling tinggi tipenya, jadi tenaganya beda ya. Iya. Dia di 217 dk ya. Iya, dengan torsi sama-sama di 350. 350 Newton meter. Iya. Waduh, Wah, gila. kenceng banget. Udah 125 tadi ya, udah 130 ya. Instan banget. Jadi gini teman-teman, ini pakai platform eGMP dan itu ini menjadi mobil pertama Hyundai yang menggunakan eGMP. Nah, si sasis eGMP ini itu sangat support kepada mobil listrik. Artinya ini akan ada mobil listrik Hyundai berikutnya yang menggunakan eGMP. Yes. Itu artinya dia bisa menjadi sedan karena dia modular gitu ya, platformnya bisa menjadi sedan, bisa menjadi SUV, hatchback dan sebagainya. Dan eGMP ini enaknya adalah dia udah bisa support ini terhadap stabilitas dan kenyamanan. Iya. Termasuk yang tadi Aris bilang teman-teman, ini kan wheelbase-nya panjang. Somehow dia bisa memberikan kenyamanan, tapi dia juga bisa memberikan kegesitan, ketangkasan. Iya benar. Bang Rais kalau mau manuver kayaknya lo mendingan ngomong dulu biar gua bisa pegang. Enggak. Ini gue lagi nyobain ini nih. Oh, Fitur yang lane keep assist-nya nih. Jadi markanya ya. harus tegas. Ya udah dia ngikutin aja, itu enak banget sih. Iya, tapi memang kalau di Indonesia teman-teman untuk lane keep assist dimanapun, di Honda, di Toyota, di Hyundai, itu umumnya butuh jalan yang markanya jelas, termasuk yang markanya itu pakai cat fosfor yang kelihatan oleh kamera. Iya. Kadang Jadi, mantul gitu ya. Karena mantul dan terbaca lah ya. Intinya kalau misalnya jalannya tanpa marka ya akan susah juga semua kemampuan otomatisasi atau semi otomatisasi dari mobil-mobil canggih. Yes. Ini gue lagi nyobain adaptive cruise control-nya nih. Ya. Ngikutin kendaraan di depan. Yoi, asik ya. Asik banget. Terus blind spot-nya juga aktif semua nih. Dan yang gue suka sih visual ininya ya. Panel instrumen sama head unitnya gitu. Ini beda banget sama si Kona sama Ioniq kan. Oh iya. Warnanya juga lebih banyak, udah gitu secara visualnya juga lebih keren sih. Soalnya kalau Kona dan Ioniq ini Riz ya, itu kayak mobil biasa yang punya varian mobil listrik. Ya. Baik listrik murni BEV atau yang hybrid. Benar. Sementara kalau ini dibangun secara khusus untuk mobil listrik gitu kan. Iya. Termasuk kemampuan jelajahnya Riz. Oh iya. Karena Hyundai memungkinkan untuk naruh baterai gede banget di sasis eGMP ini, ditaruh di tengah. Iya. Nah itu dia kenapa si Hyundai juga bisa masukin baterai sampai 72,6 kW ini. Iya. Nah untuk ngecasnya nih Bowie, kalau di wall charging itu dia sekitar 6 jam untuk yang long range. Sementara untuk yang fast chargingnya itu ya nggak nyampe 1 jam sih, 50 menitan lah. Nah. Dari 0 sampai 80% baterainya. Itu mantep tuh, soalnya ada yang lebih mantep lagi dari data-data yang barusan lo sebut. Apa tuh? Yaitu teman-teman, ini juga bisa support terhadap pengisian super fast charging yang bisa sampai 350.000 watt. Artinya kalau klaimnya Hyundai dari 0 sampai 80% tuh bisa 18 menit teman-teman. 18 menit betul. Tapi memang di Indonesia kayaknya belum banyak atau bahkan belum ada Riz ya. Baru 200 watt. Baru 200 ribu watt itu yang ada di Bali. Yang ada di Untuk Bali sama yang di persiapan ini. Sama yang di Gambir itu loh. Gambir itu baru 50. 50.000 ya? Baru 50 kilowatt. Ya memang hambatan berikutnya dari mobil listrik selain harganya yang mahal, soal pengisian daya sih teman-teman. Yes. Kita masih belum tersebar rata yang super fast chargingnya. Soalnya kalau 350.000 watt itu setara 2 komplek katanya. Aduh, itu udah nggak ngisi pakai token lagi tuh. Satu rumah aja misalnya 3.500 watt gitu ya. Itu berarti udah 100 rumah kan? Iya. Dan by the way teman-teman, ini jujur saya sangat terkesan sekali lagi sebagai penumpang di belakang. Saya yakin kalau saya ngerasain apa yang Aris rasain, jalan rusak nih. Tuh. Ini bisa empuk. Gua rasa sih ini ya dari sasis semuanya, Aris. Iya benar. Dia wheelbase itu biasanya bisa memberikan
kemampuan yang baik dalam meredam guncangan. Cuma memang minusnya adalah semakin tinggi semakin panjang wheelbase itu semakin susah bermanuver kan. Karena panjang gitu kan, nggak pendek, nggak lincah. Tapi soal kelincahan sih tadi udah dibuktiin ya Riz ya, bahwa enak banget, setajam itu ya. Dan ini kita mode berkendaranya juga banyak nih, ada eco, normal, sama sport. Tuh, collision warningnya langsung nyala tuh, di depan ada baja. Lu ngagetin gitu, untung gua nggak sambil makan soto nih. Udah tumpah ini. Kan lagi puasa. Oh iya. Dan teman-teman juga mau info, mungkin belum lihat yang di video first impressionnya, ini di belakang juga ada reclining dan slidingnya teman-teman. Ini elektrik bisa juga ya? Yang elektrik untuk slidingnya, tapi yang recliningnya manual dan nggak masalah. Okay. Ada kordennya juga gitu. Jadi ini mobil kalau dijadiin mobil eksekutif sebenarnya support untuk semua yang di dalam. Masalahnya cuma satu, Riz. Apa? Ini terlalu sporty untuk menjadi mobil tanda kutip eksekutif, mobil premium, mobil mahal, mobil pejabat bener. gitu. Tapi kalau orangnya berjiwa muda sih Nggak masalah. Gua rasa sih nggak masalah. Iya, dan by the way teman-teman mau cerita juga seperti yang saya sampaikan di first impression. Jadi ini nggak hanya soal ramah lingkungan ketika dia berjalan, Riz. Ketika dia dibuat juga oke, teman-teman. Termasuk ini material kulitnya itu campuran dari biji rami sama paduan botol plastik bekas yang dibakar, lalu dipintal jadi benang, lalu dirajut gitu-gitu. Jadi emang materialnya juga dipikirkan ya. Termasuk plafonnya juga ada material yang intinya ramah lingkungan lah. Ini panoramik ya? Wih, bukanya begitu loh. Di titik itu soal bagaimana dia diproduksi, kita di luar dari brandnya itu layak diapresiasi sih. Di luar dari brand Hyundai atau mungkin merek lain, kalau udah pakai material yang ramah lingkungan sih menurut kita oke banget. Wah, ternyata ya, memang Ioniq nih bisa dibilang mobil listrik dengan paket lengkap. Pertama, dia mampu memberikan kelegaan kabin yang ekstra besar ya. Bowie tadi juga nyebutin kalau di belakang itu duduknya lega banget. Udah gitu yang disuka juga karena ini ternyata nggak nyangka juga mobil ini bisa nyaman tapi juga tetap agile. Artinya untuk rigiditasnya, manuvernya gitu tetap enak. Tapi di satu sisi ketika kita misalnya ketemu jalanan yang rusak, itu dia bisa empuk juga bantingannya. Dan soal fitur juga tadi beberapa kita coba juga ya. Fitur ADAS-nya juga berfungsi dengan baik. Lalu yang saya suka juga tentu dengan yang long range ini, baterai long range. Tadi daya jelajahnya itu bisa jauh banget. Bisa lebih dari 300 sampai 400 km ya. Lalu juga soal akselerasinya. Motor listriknya dengan tenaga 217 dk dan torsi 350 Nm. Impresif banget sih. Dengan tarikan belakang gitu ya. Tadi juga sempat nyobain matiin kontrol traksi, lalu kita muter gitu, enak banget ini. Terus juga dia karena punya mode berkendara juga, ada eco, normal, sama sport ya. Di eco aja itu udah enak banget, normal pun begitu, apalagi ketika kita pindahin ke mode sport. Itu makin asik lagi. Kita kick down, langsung mobilnya bergegas. Cuma memang yang jadi masalah sekarang adalah soal harganya, karena sampai saat ini Hyundai belum mengumumkan secara resmi harganya, tapi info-info dari sales itu sekitaran 700-800 jutaan. Tapi untuk mungkin yang varian terendah ya, kalau ini yang varian atas, bahkan kalau sampai 1M pun, ini masih jauh lebih oke dibandingkan misalnya Lexus UX itu yang harganya udah di atas 1M. Lalu misalnya Tesla Model 3 itu harga juga sudah di atas 1M. Kalaupun ini harganya ya mungkin nyentuh-nyentuh 1M, masih worth it banget sih. Oke teman-teman, sekian dulu video dari kami. Jangan lupa juga buat nonton video lainnya di greatauto.com. Dan jangan lupa juga nih, mampir-mampir ke Instagram kami di @anakester_go. Sampai jumpa.